Sebentar, Besar ini Mbak sebentar, ada masalah besar. Kok ngedeni ngono? Ingat, jangan pernah nyebut namamu, nama siapapun, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook ya. Halo? sekarang Mbak Iya, makanya aku bilang jangan nyebut namamu atau nama siapapun. Karena secara langsung dan tidak langsung, setiap telepon yang masuk ke saya tuh masuk di YouTube sama Facebook. Mm-mm. Oke, kenapa Mbak? Gini Mbak, di awal bulan Mei tanggal 1 itu saya kan diinterminate sama majikan Mbak. Terus? Kan tanggal 29 itu bulan 4 itu tanggalnya sampai piro ya? Itu akhir bulan ya Mbak. Akhir bulan itu saya kan pagi-pagi bangun tidur toh Mbak Terus aku dia sekitar jam 9 majikan laki itu bangun terus katanya Cece Nikola ya aku sampai ngomongin Mbak kamu kesinian saya mau ngomong katanya kayak gitu toh terus iya ada apa sih Sang aku ngomong kayak gitu kan Mbak terus aku tuh kami sering kehilangan duit kata dia kayak gitu loh aku nggak nyolong duit kataku kayak gitu kan Mbak kamu harus ngaku lah, kamu gak usah ngomong di sini tuh uang udah berapa bulan ini hilang loh 500, yang 100, yang 200, yang ya intinya kehilangan banyak duit lah kayak gitu. Terus di mana hilangnya itu uangnya anakku juga hilang, terus uangnya ibuku juga hilang katanya. Terus terang demi Allah saya nggak ngambil. Kalau bukan kamu yang nggak ngambil siapa lagi kata dia kayak gitu toh Mbak. Terus aku terus aja tetap jujur itu sampai siang itu Mbak saya berdiri di kamar itu sama dia berdua kan selagi istrinya lagi ke hospital terus neneknya lagi di luar anaknya sekolah terus saya tetap nggak ngomong toh Mbak terus sampai jam 2 siang lah itu aku dikasih kertas sama dia sekertas lembaran putih sama ploplen ya Mbak di situ kan kamu ingat-ingat kamu ambil berapa tulis di situ kan saya nggak ngambil loh Singsang bener-bener saya nggak ngambil kamu ngambil katanya kayak gitu toh terus terus sampai siang lah Mbak sampai sore itu aku tetep lah ditungguin saya tunggu di kamar aku di dapur kan Mbak saya dalam keadaan bingung akhirnya saya telepon lah agensi Mbak hari di telepon agensi itu saya kan nanya maaf Mbak apa majikan saya ada telepon laporan iya kamu mencuri uang langsung agensi itu langsung memarahin saya tidak akan membantu kamu seorang pencuri begitu Mbak terus di saat itu setelah saya di sidang itu terus terang Mbak saya udah gugup udah bingung saya benar-benar nggak ngambil tapi majikan tetap aja nunggu saya nulis terus akhirnya sepet tulis saya tulis lah saya nulis asal-asalan Mbak yang ya 200, 100, 20, 10, 500 kayak gitu loh Mbak habis itu sama dia diterimalah kertas itu terus besoknya lagi saya telepon lah si agent Mbak apa majikan saya mau menginterminate saya enggak kamu dikasih kesempatan suruh apa kan Mbak namanya bekerja lagi dengan baik-baik gitu loh Terus so dari situlah saya nggak ada pemikiran apa-apa saya nggak mudeng lah Mbak aku kan masih setahun 4 bulan terus di situ di hari itu juga majikan kan nggak kerja Mbak majikan saya kok tumben nggak kerja sibuk sana sini terus jangan meniki Cece terus terang ini ya Mbak sama Mbak saya punya utang bank Mbak aturan bulan 9 lunas tuh Mbak yang satu yang prem itu terus yang HS itu baru minjem Mbak aturan bulan 5 tuh angsuran pertama aku pinjam 14.000 nah di situ kan majikan saya ngomong kamu kan punya utang bank katanya seperti itu loh Mbak ceritanya loh aku enggak loh kok Sinsa ngerti saya tahu semua kamu setelah habis potongan kamu ngambil bank saya tahu kok kamu ngambil surat di Sapam jam sekian oh ternyata selama 2 hari itu majikan saya paling golek ning CCTV kan loh Mbak ning apa Sapam kae. Terus? Nah, seperti itu lah. Di hari itu juga di tanggal 30 kan malam takbiran tuh tanggal 1 ya. Maaf Mbak aku malam takbiran aku di sore niki agensi teko. Terus polisi juga teko baru udah di situ katanya
apa Mbak, aku ya wis di tanda tangan kuwi kan, aku paginya aku nulis surat pernyataan bahwa uang itu akan saya kembalikan. Lah saya kan nggak ngerti Mbak kalau apa dinter ini, ya saya tulis toh dengan bahasa Indonesia, kon nulis namaku terus tanda tangan toh Mbak, di atas tulisan yang 500 200 kuwi mah lho Mbak. Tak tulis lah, terus misalnya tak tulis nggak bahasa Indonesia bahwa saya akan mengembalikan uang inti, son jere majikanku, lah kowe ngembalini piye ya, lah nanti lah wis bangku lunas, aku kerja meneh tak balekne lah utang ikut. Aku sedikit pun demi Allah nggak ada pemikiran kalau saya mau di balekne agen ngono lho Mbak kan. Kan agensi wis ngomong kalau kowe kon kerja baik-baik aja di situ. Terus? Nah di situ terus polisi maghrib itu polisi teko loh Mbak, polisi loro lanang loro wedoke satu. Terus sama agensiku yang agensi asli wong Hong Kong itu loh Mbak. Terus? Nah di situ agensi teko itu jam 4-an atau jam 5 sekitar itu. Pertama agensi dhisik momoro ati aku ngomong Mandarin, bajunya kabeh disiap-siap nih san majikanku lagi, mana kopermu semua disiap nih, kami udah nggak bisa mempekerjakan kamu lagi begitu. Ya sudah tiba selang 1 jam polisi teko, terus aku digoning kantor polisi Mbak. Terus? Dari dalam kantor polisi itu aku diinterogasi dari jam sore maghrib itu ya Mbak, engko sampai sisuk neh jam 1 bengi metu kok kono lho Mbak. Terus saiki wis berjalan 3 bulan ya berintegrasi itu aku kan dikei uang gajian. Nah aku setiap bulan kan akhir bulan saya gajian ya Mbak. Nggo duit gajian itu 5.000 piro, son sing 5.000 kuwi diambil lah polisi untuk jaminan luar ya Mbak. Terus? Wah, dari situ itu saya terus jam 1 malam itu saya keluar dari kantor polisi, kabarnya kamu sekarang boleh keluar ke agensi. Jadi aku keluar balik lah ning agensiku ning Yunglo. Ojo disebut jenenge ya. Terus? Wis ngono kuwi Mbak, terus bar kuwi aku wis laporan. Aduh mau aku sebut ya jenenge. Terus? Terus aku laporan setiap 24 hari atau 23 hari itu saya pakau loh Mbak, laporan ke kantor polisi. Tapi sehari kemarin itu tanggal 5 udah 4 kali laporan Mbak. Terus aku nanya lah sama yang mengurusin saya polisi itu kapan saya akan dipersidangkan. Terus polisi ngomong saya nggak bisa memberitahu kamu kapannya dan kapan setelah kasus ini selesai. Saya juga nggak bisa memberitahu. Polisi jawabnya selalu begitu setiap laporan. Saya tanya begitu Mbak. Terus? Sekarang udah 3 bulan 6 hari saya di luaran, 2 minggu sekali saya extend visa Mbak, sedangkan saya kan nggak ada duit blas. Terus aku njele ponakanku setiap extend visa itu Mbak, terus ya piye meneh nggak nyekel duit. Saya tahu ini dan saya ini bukan kasus pertama saya yang sering menghadapi ini Mbak. Samen berani curhat sama aku apa karena ngelihat kontenku yang kemarin ya? Ngene lho Mbak, kan aku duwe kanca apik, dek selalu ngasih solusi. Oh ya aku duwe reti, aku selalu mengikuti agennya Mbak Yuni Bandung. Mbak Yuni itu terus aku rong bengi iki tak deloki kabeh sing sampean pokoknya apa-apa nih sampean tak tekstur hati kabeh, terus aku mau telepon tapi sing ngangkat wong lanang lho Mbak. Pak Sandro admin itu. Terus? Terus katanya Mas itu kalau aku ada di situ sekarang juga kamu saya ambil, kamu tak bawa ke labor apa mau. Aku bilang Mbak, aku lagi. Kayak itu loh Mbak saya paham sekarang. Soalnya ini sekarang sudah kasusnya bukan masalah pekerjaan lagi Mbak, ini kasusnya masalah kriminal. Sekali lagi labor hanya menangani kasus pekerjaan kalau tidak digaji, kalau dituntut. Tapi masalahnya sekarang dari penjelasannya sampean sendiri, sampean sudah membuat pernyataan bahwa sampean mengambil uang tersebut dan atas nama sampean sendiri dengan sadar sampean menulis, ditanda tanganin pakai bahasa Indonesia juga. Berarti memang sampean mencuri secara langsung atau tidak langsung. Kenapa? Sampean sadar atau tidak sadar, sampean sudah menulis dan sampean mengakui bahwa sampean mencuri. Di Hong Kong, apapun, jika memang kamu tidak mencuri, maka kamu lebih baik menjawab tidak.
Tidak dan tidak. Sekali tidak, tidak. Tapi karena kamu dipaksa dan kamu tanda tangan, inilah yang saya kesalkan sama kalian. Sampean masih untung nggak diborgol loh. Anakku yang diborgol kemarin itu, dia pun bilang tidak loh. Anakku itu bilang tidak loh, tapi masih tetap diborgol. Nah ini apalagi sampean sing ngomong iya dan nulis tanda tangan. Jadi sampean berat banget mbak. Sidang di Hong Kong, percaya sama omongan saya, tidak akan cukup 3 bulan ini. Sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Bahkan ada yang 2 tahun. Kasus tidak selesai. Jadi selama tahanan di luar, sampean tidak boleh bekerja. Sampai kewenangan kerja, sampean bebannya semakin berat. Kemungkinan besar di penjara. Bisa nggak kamu mengajukan damai saja, terus kamu pingin pulang Indonesia? Aku wis pernah minta tolong agent loh mbak Sekali lagi agentmu, aku kurang tahu seperti apa mbak. Soalnya kenapa? Aku pernah ada kasus anakku nyuri uangnya majikan. Ini nyata-nyata nyuri 15.000. Ini nyata banget, aku ada suratnya nyuri 15.000. Anaknya ngomong nyuri. Tapi kenapa? Saya sebagai agent, saya minta tolong sama majikannya, mohon sama majikannya agar tidak menahan dia. Dan akhirnya majikannya melepaskan dia, bayar utang lunas di interminit. Tapi saya kurang tahu kooperasinya majikan sama agentmu ya mbak ya. Soalnya kalau kayak gini kan, saya kurang tahu ada apa. Kenapa agent tidak bertanggung jawab? Emang iya mbak Terus Mbak Yuni. Iya, kenapa sayang? Kan aku setiap kali ngene loh mbak, mbak tolongin saya mbak, gimana ini agennya ngomong kalau masalah polisi terus terang saya nggak bisa membantu begitu mbak. Jadi saya selama 3 bulan iki bingung loh mbak aku harus kemana dan delala iki mau ditutupi koncoku wis 3 dina iki tak pikir gitu loh mbak. Gini mbak, kalau masalah polisi tidak ada siapapun yang bisa membantu. Tapi maksud aku adalah sebelum laporan ke polisi, itu sebenarnya tanggung jawab sekali lagi, karena saya pernah mengalami ya. Saya coba kondisikan dengan majikan, karena apa? Mauku gimana sih? Kenapa dengan uang 200-300 kamu harus masuk penjara? Lebih baik kan kamu di interminit pulangin ke Indonesia. Menurutku ya. Kalau memang kamu seorang pencuri, ya udah pulang ke Indonesia. Jangan sekarang statusmu di penjara juga enggak, di luar juga susah, makan butuh, ini butuh, benar tidak? Iya. Saya kurang tahu, pemikiran seseorang mungkin beda ya. Kalau saya pribadi, saya kemarin mohon sama majikan, ya saya tahu dia mencuri, saya tahu dia salah. Jadi ini gaul yang sama mbak, permohonan dari hati gitu loh. Maksudnya saya pribadi itu minta tolong sama majikan. Dalam aturan, mencuri ya di penjara, itu wajar. Tapi saya tidak tahu kenapa kamu mengakui itu loh yang saya nggak paham mbak. Saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh. Lah aku orangnya gugupan loh mbak. Bukan, sayang sekarang gugup. Kamu masuk penjara gugup nggak? Lebih gugup mana kamu mengakui sama masuk penjara? Waktu itu agentku juga ngomong kayak gitu. Kamu gugup, kamu takut masuk penjara lebih takut nggak? Aku langsung ya wedi loh mbak. Aku jangan nggak iso jawab waktu itu aku ndredeg mbak sikil aku ngowel aku wonge ngono kuwi loh mbak Ngerti sayang, tapi sekarang tidak ada yang bisa. Aku tidak bisa ngasih solusi sementara kamu sudah di situ. Aku akan carikan teman-teman aku. Tapi sekali lagi kasus kriminal memang aku kesulitan sayang. Kasus kriminal kamu harus ikutin peraturannya dulu. Ini selama ini kamu ikutin dulu sampai 2 bulan lagi kamu cari aku akan minta bantuan salah satu dari pengacara. Sebentar. Mbak. Bentar ya. Terus sekarang uang majikanmu sudah dikasih, uang interminitan semuanya sudah dikasih sayang? Udah semua loh mbak. Waktu itu tapi kan sama di posisi waktu itu di penjara atau cuma di borgol apa di penjara? Enggak, ya maksudnya digawain kantor polisi tapi enggak diberogol, diinterogasi. Di borgol, enggak di borgol ya. Berarti anakku masih lebih parah. Anakku kemarin lebih parah.
diinterogasi tuh sehari semalam, terus aku siangnya dicariin penerjemah, aku dikasih 14 pertanyaan, Mbak. Ini semuanya suratnya ada di saya loh, Mbak. Iya, saya tahu. 14 pertanyaan memang iya. Ada yang 27 pertanyaan, ada yang sampai 10 lembar, 16 lembar. Saya tahu itu karena banyak anak yang nelpon saya dan seperti itu. Saya masih ada kertasnya di sini, masih banyak. Kesalahan nih sampean niku sampean nulis pakai tanganmu iku lho Mbak, aku greget banget pengin tak remes sampean iki. Sampean niku ngaku berarti Mbak. Kalau kamu nggak ngaku, aku wani perang. Masalahnya awakmu wis ngaku sayang. Loh, terus aku piye, Mbak? Ya saiki gantung lah men, posisimu ku gantung. Tak coba minta bantuan, ntar sampean tak hubungin lagi. Sampean SMS KTP-mu kirimin ke aku. Fotoin ke aku. Tak minta bantuan ya. Amit aku ngomong aku belepotan. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Aku lebih belepotan lagi kamu masuk penjara. Aku lebih sedih lagi kalau kamu masuk penjara. Karena di Wancai sana banyak anak Indonesia di penjara loh Mbak. Cuman anak-anak yang kasus parah itu aku nggak berani up. Kenapa? Karena aku malu sendiri. Aku banyak kasus. Tapi ini sampai nih kulo jan sepurane sing oke Mbak sampean kok goblok keram tanda tangan iki lho. Aku yo nggak mudeng. Terus aku piye lah Mbak? Terus aku nih sekarang saya nggak bisa ngasih solusi, kasih aku. Ini Mbak Yuni, aku saiki njaluk karo majikan memohon itu nggak iso neh to Mbak. Saiki ngene lho Mbak. Urusan polisi majikan harus menyerahno ndek polisi. Makanya kasih aku waktu hari Senin aku tak coba ketemu sama seseorang, ntar sampean tak hubungin. Homo ah. Ya Allah. Makasih lah Mbak. Homo ah. Hari Senin sampean tak hubungi. KTP-mu kirimin ke aku sayang. Sebenarnya Mbak Ya, oke, bye-bye. Baru kemarin aku dapat laporan kasus di Borgol. Itu memang benar-benar nyuri. Yang di Borgol itu? Di Borgol itu tidak mencuri. Malah buku banknya dia dipinjam orang, hilang diambil orang, uangnya ditransfer di money laundry di Borgol. Tidak bercanda. Sekali lagi itu tidak bercanda. Saya paling enggaknya kalau orang Indonesia kayak gini. Money laundry, wong dhisik pernah kasus iki lho wong bule